Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nurhaliza dengan NIM 12270400065 akan memberikan tutorial menghitung partikel dengan aplikasi ImageJ. Nah, langsung aja kita buka aplikasi ImageJ-nya. Tampilan awalnya seperti ini. Terus kita klik file untuk membuka gambar hasil analisis SEM. Terus kita open. Nah, ini gambarnya ya. Jadi partikel yang aku punya ini bentuknya seperti lingkaran. Nah, awalnya kita klik dulu image, terus type, lalu 8 bit. Jadi kita pastiin ukurannya itu 8 bit karena di aplikasi ImageJ ini lebih akurat baca gambar pakai ukuran 8 bit. Kalau masih RGB atau ada warnanya, itu ada beberapa tools yang nggak bisa dipakai. Tapi karena kita cuma mau menghitung dan kita hitung secara manual sekarang ini, jadi sebenarnya nggak 8 bit pun nggak apa-apa selagi kita masih bisa lihat dengan jelas ya. Jadi mau diatur saturasinya, kontras, kecerahan itu juga boleh, itu opsional karena kita cuma mau menghitung secara manual untuk sekarang ini. Nah, terus udah kayak gitu, ini ada data-data dari SEM-nya ya. Nah, kita pakai data ini tuh panjang, jadi panjang dari sini sampai sini itu ukurannya 1 mikrometer. Kita analyze, terus set scale, kita klik to remove scale ini biar di reset gitu jadi 0. Terus kita klik filter strike ini, kita tarik garis dari ujung sini, klik shift dulu, terus tarik garis. Kenapa klik shift? Biar lurus ya garisnya. Terus kita analyze lagi, terus kita set scale, non distance-nya 1 karena di sininya 1. Terus unit of length-nya UM karena mikrometer. Kalau mau pakai nm atau nanometer itu juga boleh, berarti non distance-nya 1000 karena 1 mikrometer itu 1000 nanometer. Terus kita oke. Nah, jadi nanti setiap garis yang kita tarik itu berarti udah dalam satuan mikrometer. Sebenarnya ada dua pilihan, kalian bisa langsung tarik garis di gambar ini secara keseluruhan gitu di sini, atau kalau aku prefer untuk dibagi 4 dulu. Kenapa? Karena menurut aku itu lebih gampang. Ini ya, kita duplikat. Oke. Terus bagian kedua duplikat. Oke. Terus bagian ketiga sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau menurut aku, mau itu langsung atau mau dibagi jadi 4 ini, kalau menurut aku dibagi 4 ini tuh lebih mudah, biar jadi bisa satu-satu loh dikerjainnya gitu. Kalau misalnya, tapi kalau minusnya dibagi 4 ini, jadi ada partikel nih yang kayak ini kan, ini partikelnya kepotong ya si ini. Tapi kalau misalkan langsung satu itu lebih, kalau menurut aku lebih pusing karena dia jadi gambarnya besar dan gimana ya, gitulah, itu opsional. Nah, ini kalau dibagi 4, dan kalau misalkan dibagi 4 ini, si satu bagian ini bisa di zoom lebih besar lagi gitu. Nah, ini kan jadi lebih besar lagi ya si bagian satunya juga. Terus kita pakai filter strike ini, langsung dia bisa kita ukur karena panjang lingkaran itu diameter ya. Jadi kita ukur dari ujung ke ujung, klik shift, tarik. Terus karena kita mengukur semua, biar ngukurnya nggak kena 2 kali, kita Ctrl F. Jadi dia nanti ada tandanya kalau dia udah dihitung. Terus kita analyze dan measure. Langsung keluar kan result, hasilnya ada area, min, max, angle, dan length. Tapi kita cuma butuh length karena kita butuhnya panjang gitu ya.
Kalau area ini buat luas permukaan, jadi kalau mau kita pakai fitur circle ini, lingkaran gitu, nanti di measure hasilnya ada areanya berapa, tapi kita kan butuhnya panjang ya. Nah terus lanjut, misalkan kita mau ukur yang ini, shift, tarik garis, kan bisa analisis, measure, bisa juga langsung CTRL-M. Jangan lupa CTRL-F tandain. Nah ini aku keklik 2 kali ya, kalau salah bisa langsung delete aja gitu teman-teman. Dan aku udah ngitung semuanya di bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Aku hitung sampai 180 data. Nanti aku kasih lihat datanya. Nah ini hasil dari yang udah aku garisin dan udah aku coba CTRL+M. Jadi ini hasil datanya, aku udah dapet sekitar 181 data. Aku udah cari dari gambar SEM ini. Nah ini kan jadi aku udah tandain tuh mana aja ini dari gambar yang ini, yang kan tadi dibagi 4 bagian. Ini gambar 1 aku ngambil yang mana aja, ini gambar 2 yang mana aja, yang ketiga sama yang keempat. Nah nanti hasilnya, datanya yang ini kita save kan. Ini udah aku save. Nanti ini bisa dibuka di aplikasi Microsoft Excel. Nah ini aku tadi udah sampai cari XCW. Nah ini carinya di origin nanti. Nah kita fokusnya nanti tuh cuman, bentar, ini kita delete dulu. Kita tuh cuman ambil linknya aja. Nah kan data dari aplikasi image tadi tuh udah aku kopas ke Excel, dan ini panjangnya ya. Terus aku langsung aja aku bisa bikin histogram dari data panjang ini, biar kita tahu gitu si pembagian ukurannya. Insert nih histogram. Jangan di sini ya bikinnya, terlalu bawah. Kita bikin di atas ya biar kelihatan. Nah terus ini udah ada histogramnya. Dan kalau dilihat-lihat, yang paling banyak ukurannya itu di sekitar panjang 0,479 sampai 0,506. Nah di sini itu histogramnya nggak simetris ya, jadi lebih condong ke sini, yang berarti ukuran partikel yang aku punya itu banyaknya ukuran sedang sampai kecil, karena 0,587 mikrometer lebih kecil dari 0,317 mikrometer. Jadi ukurannya tuh adanya di sini, sekitar sini, banyaknya gitu maksudnya. Terus kita bikin bin. Untuk apa sih kita bikin bin? Bin itu semacam kelompok. Jadi karena data panjang yang kita punya itu banyak banget, kalau dibikin histogram ini terlalu banyak gitu. Ini pun kurang akurat gitulah bisa dibilang. Jadi dibikin bin atau kelompok biar datanya tuh terbagi-bagi dengan jelas. Nah aku bikin binnya itu per 0,03. Jadi ini 0,59, 0,57, terus 0,55, sampai aku mau bikin 0,31. Oh sorry, 0,31. Nah
Kenapa? Karena data terkecil yang aku punya itu 0,31 sekian. Dan data terbesarnya 0,58. Jadi di sini aku ambil 0,59. Nah, jadi terus di sini ada frekuensi, berarti banyaknya ya. 0,59 ini berarti data yang nilainya di atas 0,57 dan kurang dari sama dengan 0,59. Ada 3 nih, 0,571 sama 0,585, ada 3 kan. Terus bin 0,57 berarti data yang lebih dari 0,55 dan kurang dari sama dengan 0,57. Ada 1 ini. Kenapa ini enggak? Karena ini udah termasuknya 0,55 gitu. Nah, buat ngitung frekuensi kita bisa pakai rumus ini, sama dengan countif G.2G, tanda petik lebih dari, dan H3, G.G, tanda petik kurang dari sama dengan, dan H2. Apa sih artinya? Nah, jadi kita mau nyari frekuensi pakai rumus countif. Kriterianya ini data G, berarti data yang panjang ini semua. Terus ini lebih dari H3. H3 itu berarti 0,57 dan kurang dari H2 0,59 gitu. Terus dapat nih frekuensinya 3. Langsung aja kita lulak sampai bawah. Nah, terus bin dan frekuensinya itu kita bikin grafik juga. Kita bikin grafik scatter karena kita punya 2 data. Nah, terus ini bisa kita atur ya. Ininya aku mau dari 0,3 karena data paling kecil yang aku punya itu 0,3 dan ininya aku mau 0,6. Oke. Terus wait, aku mau kasih title ini bin dan ini frekuensi. Sebelumnya kan aku udah ngitung di origin juga ya. Jadi kalau di origin itu XC dan W nilai ini tuh udah dapat gitu, langsung dapat. Sedangkan di Excel kita cari gitu kan. Jadi dari yang aku tahu XC itu semacam modus. Jadi kita pakai rumus. Kalau di Excel kita pakai rumus mode. Nah, dari data G2 sampai G182 sampai akhir data yang aku punya. Nah, segini modusnya, nggak jauh beda. Terus kalau di origin W-nya udah dapat. W itu lebar kurva pada setengah tinggi maksimum, menunjukin penyebaran ukuran partikel dalam histogram. Kalau di Excel W-nya bisa kita cari kalau standar deviasi udah dapat. Standar deviasi itu seberapa jauh nilai yang kita punya itu menyimpang dari rata-rata. Kalau SD-nya kecil, ukuran partikelnya hampir sama. Kalau SD-nya besar, berarti ukuran partikelnya beda-beda jauh. Nah, rumus standar deviasi ini di Excel bisa kita cari nih. Terus G2 sampai G182. Ini nggak jauh beda, 0,43967. Terus nanti W-nya bisa kita cari dari 2,355 dikali atau bintang standar deviasi. Enter. Nah, kalau standar deviasi di origin sebaliknya, jadi kita kali 2. Rata-rata kalau di origin kita ambil dari XC. Kalau misalkan di Excel kita langsung cari lebih akurat pakai average. 2 sampai G182. Nah, 0,4711. Buat polidiversitas ini
seberapa beragam ukuran partikel. Jadi makin besar, makin besar nilainya, itu berarti ukuran partikelnya makin nggak seragam. Kalau misalkan aku cari sih, besar itu bisa dari, kalau nilai polidiversitasnya udah lebih dari 2, itu termasuknya besar. Nah, ini langsung rumusnya standar deviasi dibagi, kalau misalkan di origin kan dibagi XC, karena XC-nya itu rata-rata. Kalau ini kita bagi aja langsung sama rata-rata kita, nilainya nggak jauh beda. Kenapa aku lebih suka pakai Excel? Karena jelas gitu, rumus-rumusnya aku tahu dapat dari mana. Dan kalau misalkan di origin kan binnya udah pakai fitur dari sananya gitu, aku nggak tahu dari perhitungannya gimana. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.